Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadha ala ruhi sayyidina habibina jabi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi Allah ya'ni darajatihim fil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفانا على بلدهم ويشرنا في زمرتهم من عافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Masih dalam pembahasan sifat-sifat para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemarin sudah kita bahas apa? Dalil wajibnya para nabi bersifat sidik, tablik, amanah dan faton. Ini sesuatu hal yang wajib kita ketahui. Biar apa? Biar kamu yakin seyakin-yakinnya kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kamu sekarang kalau ditanya begini, kamu yakin gak Nabi Muhammad itu Rasul? Yakin gak? Yakin. Dari mana yakinnya? Kok bisa yakin, kenapa? Kok bisa yakin Nabi Muhammad itu Rasul, bagaimana? Pernah ketemu? Terus dari mana yakinnya? Katanya. Oh. Katanya. Dari mana? Yakin Nabi itu Rasul? Yakin? Dari mana?
katanya. Orang Kristen yakin Yesus Tuhan dari mana? Katanya. Orang India yakin Brahmana Tuhan dari mana? Katanya. Orang Arab yakin Lata, Uzza, Hubal, Mana Tuhan dari mana? Katanya. Jadi kamu sama dong. Hah? Sama dong kamu berarti. Modalnya apa? Katanya. Katanya. Tugasnya kita orang yang berakal ya nggak boleh katanya. Nah, gunanya apa kalau kamu boleh begitu? Fungsinya apa akal kamu? Cari dulu. Ya. Selain itu nggak ada. Bedanya apa sama hewan? Hewan nggak dikasih akal, nggak bisa mikir, pantas dia tahu ini tahu itu diajarin. Lah kamu punya akal. Ini fungsinya ngaji tauhid di sini. Kamu yakin kalau Allah itu Tuhan dari mana? Katanya juga. Hah? Ada dua dalil. Dalil adanya pencipta. Pencipta itu ada nggak? Pencipta ada. Ada pencipta. Tuhan ada. Buktinya apa? Ciptaannya. Kita ini apa? Ciptaannya. Langit, bumi apa? Ciptaannya. Kalau mendalili bumi, langit kita ciptaannya, sedunia nemu semua. Yang nggak nemu pencipta itu ada siapa? PKI. Iya, betul. Ateis. Selainnya mau Konghucu, mau Buddha, Yahudi, Nasrani. Ngaku kalau pencipta itu ada. Karena lihat apa? Ciptaannya. Nemu ini, nemu. Yakin. Yakin nggak pencipta ada? Yakin. Kalau enggak kamu kayak TS, PKI kamu berarti. Nggak boleh di Indonesia, nggak boleh. Kamu yakin nggak Tuhan ada? Yakin. Buktinya apa? Ada ciptaannya. Ciptaannya. Nah sekarang kita ya, buktinya apa kalau Allah Tuhan? Tuhan ada, saya percaya Tuhan. Lah buktinya apa kalau Allah itu Tuhan? Dari mana kamu yakin Allah Tuhan? Iya, kamu bisa yakin terus bersyahadat. Yakinnya dari mana? Iya, hati kamu nemu dari mana? Hah? Kamu kok yakin? Si Anu yakinnya Yesus Tuhan. Si Anu yakinnya Brahmana Tuhan. Si Anu yakinnya Zeus Tuhan. Orang Arab yakinnya Lata Uzza Tuhan. Kok kamu yakinnya Allah Tuhan dari mana? Dari mana kamu yakin kalau Allah Tuhan? Katanya lagi. Kata bapak saya, kata kiai saya, kata ustaz, sama dong modalnya. Di sini pentingnya kamu ngaji. Gak ada ilmu yang mengantar kamu sampai ke surga yang selama-lamanya, gak ada, kecuali ilmu ini. Kamu boleh ngaji ilmu yang lain coba. Ngaji ilmu fikih, keuntungannya apa? Ngaji ilmu tafsir, keuntungannya apa? Ngaji ilmu tajwid, keuntungannya apa? Ngaji ilmu tauhid, keuntungannya apa? Coba kamu tanya kiai-kiai. Gak ada ilmu yang keuntungannya masuk surga selama-lamanya, gak ada, kecuali ilmu ini. Kamu gak ngerti ilmu tajwid, paling gak bisa baca Quran. Urusan surga lain lagi. Banyak orang gak bisa baca Quran. Nanti gak ngerti ilmu tafsir, banyak gak ngerti ilmu tafsir. Nanti gak ngerti ilmu nahwu, banyak gak ngerti ilmu nahwu.
Artinya semua ilmu-ilmu itu kalau kamu pelajari, faedahnya tidak memasukkan kamu ke surga, enggak. Hanya ilmu ini yang kalau kamu pelajari, keuntungannya memasukkan kamu ke surga selama-lamanya. Jadi kalau kamu nggak ngaji bagaimana? Bukan rugi, neraka selama-lamanya. Gitu sebaliknya. Orang yang imannya kepada Allah tidak dibangun dengan keyakinannya sendiri, tapi katanya orang lain, imannya diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama ngomong beriman, sebagian enggak beriman kamu. Ente mau iman kamu diperselisihkan begitu? Kita ingin iman kita diakui sahnya. Saya nggak mau iman saya diperselisihkan. Oh, ini kamu imannya meragukan nih. Imannya bermasalah nih. Kan repot. Kalau masih di dunia mending ketahuan itu ya. Kamu ke Abid Adnan ketahuan terdeteksi. Nah, iman kamu nggak jelas. Terdeteksi kamu di sini. Lah kalau deteksinya di akhirat. Dan di akhirat nanti nggak ada orang nggak kenal Allah. Di akhirat semua orang, tapi setelah kenal Allah masuk neraka. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jadi waktu kamu nanti dibuka ngerti ilmu yakin, la tarawunal jahim, dimasukkan kamu ke neraka. Baru kenal Allah, baru tahu oh ternyata Allah Tuhan, baru tahu ternyata surga itu ada, neraka ada. Kamu neraka? Jangan ya Allah, nggak bisa. Kenapa? Tugasnya mengetahui Allah bukan di surga, bukan di akhirat. Tugasnya mengenal Allah di dunia. Mana dalilnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kamu gak boleh katanya. Mengetahui itu gak boleh katanya. Harus dengan keyakinannya. Di Indonesia yang ngaku Rasul ada nggak? Ada. Yang ngaku Nabi ada. Siapa aja? Sadek. Oh dia lebih laki malaikat ya. Malaikat tapi makan, minum, mati lagi. Malaikat apa itu? Malaikat makan, minum, mati lagi. Tukimin. Tukang cukur. Ada pengikutnya? Kok ada? Kenapa? Kok bisa ada pengikutnya? Kenapa? Ya ketemunya kayak ente-ente ini yang gak ngerti sifatnya seorang Rasul. Kok bisa Nabi Muhammad jadi Rasul gimana? Gitu dulu. Kalau kamu gak ngerti, nanti Tukimin jadi Rasul, kamu gak ngerti. Kok bisa? Kata Tukimin, bedanya apa saya sama Muhammad? Nah kalau kamu gak bisa membedakannya, apa tandanya? Orang yang gak bisa bedain sesuatu dengan sesuatu namanya orang apa? Kalau kamu ke Indomaret bawa daun untuk belanja, kamu disebut apa? Kenapa sebabnya? Nggak bisa bedain uang sama daun. Itu mah gilanya resmi. Maksudnya gilanya resmi, tapi enak. Dapat jatah kamar di Grogol, dapat jatah makan, dan selamat di akhirat.
Lah kalau kamu nggak bisa bedain mana Rasul, mana bukan Rasul, mana Tuhan, mana bukan Tuhan, kamu gilanya gila apa? Gilanya nggak ketahuan, namanya gila swasta. Ada gila negeri, plat merah resmi namanya, yang telanjang di jalanan, yang tiap hari daun di itu. Gak bisa bedain tuh mana duit, Mana mana daun. daun. Jadi manusia diberi akal oleh Allah. Akal itu alat untuk membedakan sesuatu. Kamu punya mata untuk apa? Melihat. Hasilnya melihat apa? Membedakan. Membedakan. Oh ini kulitnya putih, oh ini kulitnya hitam, oh ini warnanya putih, warnanya hitam. Oh, hingga kamu bisa mengenali dari warnanya. Kalau kamu buta warna gimana? Nggak bisa. Saya punya kawan begitu. Anu pinjam motornya dong. Oh iya, ini Bib. Mana motor di depan Bib? Vario Bib, warna apa? Nomornya sekian Bib. Warnanya apa? Itu yang pojok sana Bib. Ya warnanya apa? Gak tahu Bib. Gak tahu warnanya apa. Coba. Taunya Vario nomor sekian. Nomornya apa malah? Apa? Jadi mata untuk bedain siapa? Manusia, makhluk. Yang satu dengan yang lain kamu nggak kenal, bisa kamu bedakan. Hidung untuk apa? Bisa menemukan apa? Aroma. Fungsinya untuk apa? Membedakan. Oh ini wangi, oh ini enggak wangi. Kalau hidungnya kok mampet gimana? Mau ada yang kentut, mau ada yang apa, lu tenang-tenang aja di situ. Netral. Netral. Orang semua ribut, lu tenang. Kenapa? Nggak bisa? Orang punya lidah buat apa? Merasakan. Kalau ada orang puasa, anu dong masakannya cicipin. Oh masakan begini, maklum orang puasa nggak bisa nyicipin. Apalagi pendengaran untuk apa? Bedain suara. Kamu tahu suaranya Habib Adnan nih, suaranya Kiai Anu nih, suaranya bisa bedain. Ya. Kita punya indera berapa? Berapa? 5. 5 indera ini nggak bisa kita pakai mengenal Allah. 5 ini bukan alatnya untuk mengenal Allah. Kamu mau kenal Allah, mau pakai penglihatan bisa? Pakai pendengaran nggak bisa. Pakai penciuman nggak bisa. Pakai lidah nggak bisa. Kamu raba-raba nggak bisa. Lah kalau 5 ini nggak bisa untuk kenal Allah, terus nanti mau yakin kalau Allah itu Tuhan, alatnya apa? Hah? Alatnya apa? Tinggal satu lagi alat kita. Masih nggak dipakai juga ya, kebangetan kamu memang. Sudah alatnya satu doang, ya Allah, nggak dipakai juga. La ilaha illallah. Untuk apa akal kamu? Aduh, sayang akalnya sayang. Allah muliakan manusia karena berakal. Dengan akal kita punya sifat apa? Intelijensi, bisa mendeteksi, bisa mencari mana yang benar nih. Oh ini nggak benar. Ini tenang-tenang aja, nggak ada masalah. Kenal Rasul nggak kenal, tenang-tenang aja. Kenal Allah tenang-tenang aja. Tapi kalau yang penting saya sholat, berarti sholat kamu kayak anak bawang. Ambruk, gedang. Ada orang lari ikut lari, orang sono ikut ke sono, ngapain?
Tahu. Ramadan puasa, malamnya tarawih. Ngapain rame-rame aja? Gimana coba? Sedangkan di kitab Imam Ibnu Ruslan, kitab Zubat, kitabnya Habaib, kitabnya Kiai, apa katanya? Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia mengenal Tuhannya dengan yakin, bukan katanya. Itu kewajiban pertama manusia sejak usia 15 tahun. Diwajibkan kamu mengenal kepada Allah dengan yakin. Maksudnya dengan yakin itu apa? Kamu harus yakin mantap kalau Allah itu Tuhan. Maksudnya yakin itu apa? Maksudnya yakin itu dengan bukti. Karena gak akan mungkin kamu mencapai kemantapan keyakinan selain dengan bukti. Makanya saya tanya, bukti adanya Tuhan apa? Bukti adanya pencipta apa? Ciptaannya. Kan bukti kan, dengan bukti itu kamu yakin. Kamu gak digoyahkan, gak bisa. Kamu dibunuh, saya bunuh. Kalau Tuhan itu ada, kamu ngaku. Tetap saya ngakuin Tuhan itu. Karena kamu punya buktinya. Apa langit bumi. Nah sekarang saya tanya, buktinya apa kalau Allah itu Tuhan? Gak gatal tapi kubur-kubur kan Tuhan. Bingung aja sih. Ya enggak bingung. Ya Pak, apa buktinya? Buktinya Allah itu pencipta karena pada dirinya Allah terdapat sifat-sifat pencipta. Kalau kamu nggak kenal sifatnya pencipta, kamu nggak tahu yang pencipta yang mana. Kamu nggak kenal sifatnya Bib Adnan, nggak kenal. Ada orang banyak, bisa ketemu. Hah? Kamu bisa tahu ini yang Bib Adnan. Dari mana bedainnya? Ya kenal dari mana? Sifat-sifatnya. Gitu dong. Oh, orangnya tinggi, orangnya putih, orangnya tambah gendut, orangnya komplit nih. Dari situ kamu kenal. Kalau kamu kok cuman kenal namanya, nggak bisa. Saya kasih contoh. Saya punya kawan namanya Wijaya. Coba kamu pikir, kayak apa orangnya? Tinggi, kurus, gemuk, keriting, bisa nggak? Kenapa? Namanya nggak bisa untuk kenal. Nah Allah kan punya nama-nama. Fungsinya apa nama Allah? Di Quran Allah ngomong walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah terdapat nama-nama yang baik. Dengan nama-nama itu panggillah Allah. Nama-nama yang 99 fungsinya untuk memanggil Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya. Kalau kamu mau berdoa dengan nama-nama itu mengundang Allah. Paling sering nama apa yang kamu sebut? Ya? Oh, ya Rozak, ya Rozak. Oh, rasanya ya Rozak, ya Rozak. Saat ini ya Rozak. Ya Rozak, ya Rozak. Tanggal tua ya Rozak. Tua ya Rozak. Kalau tanggal muda ya Rahman. Ya Rohit. Jadi kalau kamu gak kenal sifat Allah, kamu gak kenal Allah enggak. Kamu gak akan tahu kalau dia itu pencipta, gak akan tahu.
Jadi selamanya kamu akan menggantungkan kata orang. Kata bapak saya begitu, Bib. Kata ini begitu, Bib. Andai. Bapak kamu Kristen, ibu kamu Buddha. Kamu pilih yang mana kira-kira? Hah? Islam? Kamu ujian di sekolah, sebelah kamu jawabannya A, yang sini C. Ini ranking. Kamu mau pilih yang mana? Bingung. Kenapa? Karena nggak punya pendapat sendiri. Yang namanya diperintah ketahuilah itu kamu suruh punya pendapat sendiri. Hingga kamu bisa yakin seyakin-yakinnya kalau Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Rasul gitu. Kalau untuk mengetahui dia Rasul harus ngelihat yang hidup di zaman itu banyak, yang ketemu Nabi banyak. Iman semua? Kenapa nggak iman? Kenapa nggak yakin? Nggak nemu bukti. Itu kita nggak ngeliat tapi nemu baru yakin. Kamu ngeliat enggak, nemu bukti juga enggak, repot. Terus ngomongnya yakin gitu. Kalau dicek malaikat dikepret doang, lu yakin dari mana, bro? Artinya sebuah keyakinan itu nggak akan terbentuk tanpa bukti. Ente ngelihat kotoran sapi baru yakin ini di sini mesti ada sapi nih. Hah? Kok kamu yakin? Itu ada bukti. Kamu ngelihat di depan basah genteng, basah mobil, tadi hujan ya. Kok kamu tahu? Itu basah. Kamu yakin. Karena punya. Dan kamu gak usah nanya sama orang. Kenapa? Kamu punya bukti. Nah, kalau kamu gak punya bukti, bro tadi hujan, oh masa? Percaya aja. Mau basah gak basah, tadi hujan ya. Oh ya udah. Gak bisa yakin kan? Jadi yang mengantar kamu yakin apa? Bukti. Nah, buktinya Allah Tuhan itu apa? Sifat-sifat ketuhanan. Apa itu? Jud, Kidan, Bako. Itu sifat Tuhan. Sejak kecil kita suruh ngapalin, gedenya suruh cari tahu. Lo ngapalin doang gak pernah ngaji, gimana? Udah apal, Bib. Apal itu waktu kecil. Masa ambil gede apalan doang, lo gimana? Apal lagi, parah lagi gitu. Lo mesti apal? Wujud tidak Bapak. Apal? Alhamdulillah, mending apa? Ngerti? Agak. Apa buktinya kalau Nabi Muhammad Rasul? Orang Arab ketemu tiap hari, makan bareng, duduk bareng, tapi nggak iman kalau dia Rasul. Hah? Buktinya apa kalau dia Rasul? Apa sifat apa? Satu aja, jangan banyak-banyak. Dia benar. Kalau ngomong jujur. Quran gak dijumpai omongan yang salah. Hadis gak dijumpai omongan yang salah. Dari kecil sampai mati. Ditambahin bahwa mukjizat. Maka saya yakin dia pasti utusan Allah. Walaupun bapak saya Cina, walaupun bapak saya Buddha, walaupun bapak saya Yahudi, nggak ada urusan. Kenapa? Fakta
fakta membuktikan kalau dia seorang rasul. Sifat Nabi itu apa? Nggak pernah berbohong dari bayi sampai terus bawa kalau nggak pernah bohong doang, ada yang lain. Itu kalau mukjizat nggak bisa yang lain. Nabi punya mukjizat. Maka dengan itu saya yakin dia pasti utusan Allah. Apa mukjizat yang sampai sekarang kita lihat? Al-Quran. Kenapa Al-Quran mukjizat? Apa mukjizat itu? Sesuatu yang mengalahkan yang lain, namanya mukjizat. Kenapa Quran mukjizat? Gak ada satupun yang bisa membuat yang seperti Al-Quran. Gitu. Tandanya tak terkalahkan sampai sekarang. Kamu cari profesor yang mulai botaknya sesenti sampai botaknya semua botak, yang nulis bukunya itu paling lama bukunya ditulis 100 tahun, setelah itu dibantah oleh yang lain, pendapat kamu salah. Dengan perkembangan zaman, Quran sampai sekarang tak terbantahkan. Gak ada satupun yang bisa ngelawan. Ini gak bener nih ceritanya. Tunjukkan mana yang gak benar. Maka disebut mukjizat. Begitu. Dengan itu kamu yakin seyakin-yakinnya Nabi Muhammad utusan Allah. Masih katanya kan sebentar ngajinya. Begitu. Kalau kamu kok nggak ngaji ini selamanya, akal kamu nggak bisa bedain. Kenapa orang yang kamu musodek sebagai nabi? Karena dianggap sihir yang dikeluarkan sebagai mukjizat. Nabi Muhammad di Arab ditolak sebagai nabi karena mukjizat yang dikeluarkan dianggap sihir. Gitu loh. Begitu musodek ngeluarin fulus, mukjizat, percaya itu sihir, bro. Nggak bisa bedain mana sihir, mana mukjizat. Nabi Muhammad yang jelas-jelas nabi ngeluarin mukjizat, kata Abu Jahal sihir, kata Fir'aun sihir. Nabi Musa ngeluarin tongkat jadi ular, sihir. Ini asli, kata Nabi Musa, enggak, sihir. Yang sihir dikira asli. Itu namanya apa? Gokil. Nggak bisa beda. Gitu. Maka manusia sehat itu karena akal kamu sehat. Kalau akal kamu kok bisa bedain, kamu selamat. Selamat-selamatnya orang yang akalnya waras. Kenapa? Akan bisa bedain satu hal dengan hal yang lain. Kalau enggak, ya kamu nggak bisa bedain. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa bingung? Jadi kalau kamu nggak bisa bedain sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, ya selamanya begitu. Kan kemarin sudah kita dalil itu, Nabi itu wajib sifatnya sidik, tabligh, amanah, terus fatona. Ini sifatnya Nabi. Dan sifat ini sifat yang wajib. Apa artinya wajib? Nabi wajib bersifat sidik, tabligh, amanah. Wajib itu apa artinya? Harus itu apa artinya? Apa? Harus dipunya. Iya.
Wajib bahasa akad, bahasa sininya harus. Kan belum diartiin berarti, baru diterjemahin doang itu mah. Belum dimaknain namanya. Apa pengertiannya wajib? Wajib itu salah satu ketetapan hukum. Nah, hukum itu ada beberapa macam. Ada hukum syariat, ada hukum akal. Kalau wajib kata hukum syariat, kalau kamu kerjain dapat pahala. Kalau kamu tinggalin dosa. Itu apa? Menurut syariat. Menurut ilmu fikih. Adapun wajib kata ilmu tauhid beda lagi. Wajib kata ilmu tauhid sesuatu yang tidak pernah tiada. Berarti selalu ada. Berarti sesuatu yang selalu ada. Nabi wajib sidik, berarti sidik itu selalu ada pada Nabi. Selama ada nabinya, selama Nabi itu akan kalau ngomong sidik, terus namanya wajib sidik. Wajib amanah, jujur, terpercaya. Wajib fatonah, pinter, cerdas. Maknanya sifat cerdas itu tidak pernah tiada dari dirinya. Gitu. Nyambung. Seneng kalau ngaji sama orang pintar itu seneng. Cepet nangkapnya gitu loh maksudnya. Ngaji sama orang udah goblok, diajak ngomong susah, perut suka sakit. Ngaji yang pintar udah makan snack udah. Tapi pantesan bungkusnya nggak ada udah. Apa bungkusnya sekalian dimakan. Nah, terus yang terakhir di sini ada menunjukkan bahwa Nabi itu selain ada sifat wajib, juga ada sifat mustahil. Apa mustahil? Tidak pernah ada. Kalau wajib selalu ada. Kalau mustahil, sifat yang tidak pernah ada pada Nabi apa? Ya, kebalikan dari yang 4 tadi. Bohong, berkhianat, menyembunyikan pengetahuan, bodoh. Ini mustahil pada Nabi. Nggak ada Nabi satupun yang punya sifat ini, nggak ada. Semua Nabi sidik, tabligh, amanah. Yang wajib kita ketahui, yang mustahil, satu lagi yang jaiz. Apa jaiz? Apa jaiz? Jaiz itu ada ya boleh pada Nabi, nggak ada juga boleh. Namanya jaiz. Apa contohnya? Sesuatu yang ada boleh, nggak ada juga boleh pada Nabi. Apa itu? Sifat manusia. Kayak apa contohnya? Makan. Nabi harus makan nggak? Hah? Harus nggak? Kalau harus, berarti Nabi makan terus nggak ngapa-ngapain dong. Nabi pernah puasa nggak? Makan nggak? Berarti nggak harus makan dong. Boleh saja makan, boleh nggak makan, namanya jaiz gitu. Sakit bagi Nabi hukumnya apa? Maknanya apa? Boleh saja Nabi sakit, boleh aja nggak sakit. Itu jaiz namanya. Apalagi kawin, apalagi tidur, minum, bekerja,
Itu perkara yang jaiz. Semua sifat manusia itu boleh-boleh saja pada Nabi gitu. Tapi ada batasnya. Sifat manusia yang boleh pada Nabi, sifat manusia yang tidak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Kalau ada sifat manusia kok sampai menurunkan, nggak mungkin. Kayak contohnya sakit, tapi sakit yang menjijikkan. Kayak sakitnya Nabi. Mungkin Nabi begitu. Nabi Ayub sakit nggak? Sakitnya apa? Sakitnya apa? Borok. Mungkin begitu. Nah, kan? Ya. Mungkin Nabi sakit begitu. Kok kamu percaya? Harus kita singkirkan. Jadi Nabi Ayub itu nggak sakit begitu, enggak. Tapi kan ceritanya kata Pak Kiai itu kiainya kekurangan buku. Jadi bacanya buku itu aja, nggak baca buku yang lain. Kalau kita lihat ini, maka harus kita bersihkan, nggak mungkin. Nabi boleh sakit, tapi sakitnya tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Gitu. Nabi makannya nggak sampai mengurangi derajat kemuliaannya. Kayak apa makannya? Sebelum makan setelah lapar, berhenti sebelum. Terus cara makannya gimana? Mulia, mulutnya nggak ada. Lu makan orang jalanan apa orang preman kampung lu makan? Makannya begini. Ala beko. Ada? Banyak. Mungkin Nabi begitu. Nah, begitu loh. Jadi kamu disuruh mengenali ada sifat manusia, tapi nggak mungkin ada pada Nabi itu. Gitu kan? Nabi itu punya sifat manusia, tapi dijaga oleh Allah sifat manusia tersebut, nggak sampai menurunkan derajat kemuliaannya. Itu dong. Nabi kawinnya bukan gara-gara milih wanita cantik. Kalau ente milih, kok nggak cantik istri kamu, kepepet deh. Ada yang lain lagi. Alhamdulillah masih ada yang mau. Ketangkep. Apalagi? Minum, makannya sambil duduk, minumnya sambil duduk. Rapi kalau minum, kalau makan tertata, tidurnya tertata, jalannya tertata, semua bicaranya tertata. Sifat kemanusiaan ini boleh-boleh saja terjadi pada Nabi, tapi sifat manusia yang mulia, tidak sampai mengurangi derajat kemuliaannya Nabi. Gitu. Apa buktinya kalau Nabi itu punya sifat manusia? Oh, sifat manusia yang ada pada Nabi dibuktikan dengan dilihat oleh para sahabat. Beda nih. Kalau sifat yang wajib nggak butuh penglihatan. Kalau yang jaiz butuh penglihatan. Sahabat lihat Nabi makan, lihat Nabi minum, lihat Nabi kerja ke pasar,
lihat Nabi berhubungan sama tetangga, lihat Nabi. Maka sifat kemanusiaan yang dilihat sahabat itu diceritakan secara mutawatir. Ada namanya hadis yang bagaimana tuh? Kayak MLM aja loh. Mutawatir itu satu berita yang dilihat orang banyak, dan orang banyak ini menyampaikan semua ke orang lain lagi, hingga tidak mungkin ada kemungkinan bohong. Beda sama satu orang yang ngelihat. Gua ngelihat sendiri, terus gua sampaikan, gua ngelihat ini. Saya bisa aja bohong kan? Saya nggak ngelihat tapi ngomong. Tapi kalau orang banyak yang ngelihat, bisa bohong. Contoh, pernah ke Mekah pernah? Belum? Masya Allah. Mudah-mudahan pergi ke Mekah. Setiap orang yang pulang dari Mekah cerita di sana ada bangunan kotak warnanya hitam. Bohong nggak itu? Bohong apa enggak? Kenapa enggak bohong? Karena mutawatir itu. Yang cerita banyak orang. Kan nggak mungkin orang banyak kita bohongin si Rocky bareng-bareng yuk, kan nggak mungkin. Ada orang 1 juta mau bohongin Rocky, kan nggak mungkin. Soal sedunia mau sepakat. Jadi orang banyak. Konspirasi. Jadi buktinya Nabi punya sifat manusia yang kita imani sampai sekarang mulia semua. Buktinya apa? Karena dilihat secara mutawatir, diberitakan secara mutawatir. Jadi tingkat hadis itu ada hadis ahad namanya. Ada hadis, ada orang melihat Nabi atau Nabi ngomong yang dengar dia doang satu. Namanya hadis ahad. Hadis yang begini nggak boleh masalah akidah, hanya boleh masalah fadilah. Kayak kata Nabi ya, orang kalau baca subhanallah sekian kali bisa begini, boleh itu pakai hadis ahad. Tapi kalau hukum, kata Nabi ya, kalau mau sholat, nggak boleh. Akidah ya apalagi, mau fikih aja repot pakai hadis ahad. Yang kedua ada hadis yang dengar 2 orang, naik tuh bisa jadi hasan. Hadis yang dengar 3 orang, naik lagi derajatnya gitu. Artinya hingga hadis itu sampai pada posisi tidak mungkin ada kebohongan. Yang paling tinggi hadis mutawatir gitu. Itu hadis yang paling tidak mungkin ada kebohongan. Kita mengimani Nabi itu dilihat bangsa manusia, kita lihat, kita tahu secara mutawatir. Kalau Nabi itu seorang Rasul, nggak bisa mutawatir gitu. Kalau ngelihat mukjizat, bisa mutawatir. Tapi kalau ngomong ini Rasul, mutawatir, nggak bisa, berarti modalnya katanya. Kamu nggak punya bukti sendiri yang menunjukkan dia seorang Rasul. Jadi kamu harus ngerti sifat-sifat seorang Rasul, baru bisa sampai pada keyakinan. Ya, dari sini kita selesai membahas sifat-sifat Nabi yang wajib, mustahil, dan jaiz. Maka selesailah pembicaraan mu'taqad yang khusus bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang jumlahnya 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Nyambung? Nyambung apa nyambung? Jumlahnya berapa? 9. Ditambah yang sudah kemarin
Bagi Allah 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Berapa? 40 ditambah jumlahnya 50. Maka inilah yang disebut 50 akidah. Disebut aqaidul khamsin. Akidah yang 50, prinsip agama orang Islam. Kok kamu nggak ngerti ini? Islam kamu KTP. KW. Ada ayat Quran bunyinya ini. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu minhumul kufra. Semuanya orang yang beriman, terus kafir, terus iman lagi, terus kafir lagi, terus tambah kafir. Kok ada orang begitu? Iman, kafir, iman. Kata ulama yang ahli tafsir, pasti imannya nggak pakai dalil. Orang yang mungkin seperti ini, imannya iman yang di luar katanya. Ketika orang yang bawa berita itu balik, namanya kamu dengar agama Islam dari bapak kamu atau kiai kamu, kok tiba-tiba kiai kamu jadi Kristen, gimana? Ikut. Pak Kiai Kristen, iya, salah Islam. Bingung nggak kamu kira-kira? Duh, ini gua mau Kristen aja, Pak. Gimana coba? Hadis Nabi mengatakan nanti akhir zaman akan terjadi paginya orang iman, sorenya kafir. Sorenya iman. Kenapa begitu? Imannya hanya kulit kaca, imannya hanya di luar, imannya nggak sampai tasdik, nggak sampai yakin seyakin. Kenapa? Nggak pakai dalil, nggak pakai bukti. Orang yang pakai bukti nggak akan bisa pindah, nggak akan. Coba dengar ceritanya sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Bapaknya Yasir dibunuh, ibunya Sumayyah dibunuh. Untuk apa? Suruh ngomong Lata Uzza itu Tuhan. Ammar dipaksa, kalau enggak kamu saya bunuh juga. Ya akhir Lata Uzza Tuhan. Udah, lu begitu susah amat, bebas. Cuma ngomong Lata Uzza, lari ke Nabi, ya Rasulullah, saya udah ngomong begini. Gak apa-apa, yang penting kan selamat. Hati kamu kan gak berubah. Kenapa? Orang yang sudah tahu kebenaran gak bisa berubah. Dipaksa kayak apa gak bisa berubah, gak bisa. Kamu tahu ini warnanya hitam, kamu dipaksa suruh ngomong putih bisa? Kalaupun muncul putih di mulut doang. Di hati kamu, itu begitu iman namanya. Kalau kamu kok bisa nancep yang seperti itu dengan dalil, maka selamanya iman kamu akan jadi iman yang kokoh dan gak akan tergeser sampai mati. Ini yang kita kaji, ini yang kita pelajari, bagaimana menancapkan akidah dalam hati kita. Maka ajarkan sama anak-anak kamu, istri kamu, keluarga kamu. Kalau kamu peduli kepada mereka, kalau kamu pengen mereka selamat, semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua senantiasa di jalannya Allah, jalannya Rasulullah, jalan yang diridhoi, jalan yang menuju selamat, dapat taufiknya Allah, pertolongan Allah, hingga dimudahkan kita mati husnul khatimah, selamat dunia sampai akhirat. Lah ini ya, wa ala niyatin sholawat ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا للظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه جاد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتنادي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.